Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 semangat pagi. Ulang kompak sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, 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 semangat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, kita Bapak akan cek kerapihan dan kebersihan. Takutnya ada sampah yang berserakan dan bajunya kurang rapi. Oke. Masih semangat? Sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak akan cek dulu kehadiran kalian. Mungkin ada yang sakit atau izin, atau juga ada yang tidak hadir keterangan. Absen dulu. Bunga, Hadir. Elisa Fitri, ulang Kairani. Alhamdulillah hadir 100% ya. Baik. Untuk selanjutnya silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan hewani atau itu daging ayam. Untuk agenda hari ini ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama itu kalian akan melihat capaian pembelajarannya, terus tujuan pembelajaran, kriteria capaian tujuan pembelajaran, profil Pancasila, materi ajar, terus pertanyaan dasar, diskusi dan tanya jawab, mendesain perancangan produk, lalu menyusun jadwal, dan yang terakhir itu refleksi. Untuk yang pertama itu capaian pembelajaran. Nah, di sini sesuai dengan modul kurikulum Merdeka, biasanya ganti lagi. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu di sini peserta didik mampu melakukan produksi olahan daging, ikan, telur, susu secara kelompok atau individu dengan cara memilih dan menangani bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi pengolahan hasil hewani dengan sangat baik. Untuk selanjutnya konvensional atau modern. Untuk pertemuan kali ini kita hanya fokus di dua aja, yang nomor 1 dan 2. Masih semangat? Siap. Ini untuk profil pelajar Pancasila. Ini materi ajarnya. Kemarin materi ajar kan sudah Bapak kasih linknya, sudah di Bapak kasih. Kalian sudah membacanya? Sudah. Berarti kalau sudah bisa lanjut. Nah, ini ada video tayangan tentang pemilihan daging ayam yang segar. Bagaimana daging ayam yang segar itu dipilih. Jangan sampai daging ayam yang kita beli itu tidak sesuai. Kasih tahu kamu tips memilih daging ayam yang segar. Tonton terus videonya ya. Sebelum kamu membeli daging ayam, sebaiknya nih kamu mencari tahu dulu apa sih ciri daging ayam yang segar dan layak untuk dikonsumsi. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk memastikan daging ayam yang kamu beli masih segar. Tekan bagian dagingnya. Jika kamu menekan dengan jari bagian dagingnya, daging yang masih segar akan segera berbalik ke keadaan semula dan betasnya pun cepat hilang. Sedangkan daging yang sudah tidak segar akan terasa agak keras, serta bekas kamu menekan daging tersebut akan lama hilang dan tidak kembali seperti ke keadaan semula. Kamu juga harus memperhatikan
jika daging yang akan kamu beli terasa berair. Hal ini bisa menunjukkan kalau daging yang akan kamu beli sudah disuntikan air agar terlihat lebih berat dan juga lebih besar. Hal ini biasanya dilakukan Nanti kualitasnya akan menurun, semakin menurun. Biasanya itu akan bertahan sekitar lumayan lah 1 atau 2 minggu, bahkan 1 bulan atau 2 bulan. Gitu. Kalau di pembeku. Nah, Bapak ada pertanyaan. Setelah kalian menonton video, kan kemarin materinya videonya kan sudah pernah dilihat juga oleh kalian secara mandiri. Terus barusan dimantapkan lagi agar mungkin kalian ketika menonton itu menonton malam-malam jadi langsung pusing, kadang ada yang masuk, ada yang tidak begitu. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, memilih ayam segar itu perlukah? Berapa lama daging ayam bertahan tanpa bujur? Siapa? Silakan Sarah, berdiri. Berapa lama? Kurang lebih 2 jam. 2 jam. Terus memilih ayam segar itu perlu? Perlu karena Kenapa? kalau menyimpan di suhu ruangan daging ayam mentah bisa bertahan hingga Ada yang lain? menambahkan apa? Jadi menambahkan silakan. Memilih ayam segar itu sangat perlu karena ayam segar akan mempengaruhi masakan yang akan kita makan dan ayam yang kita konsumsi juga akan mempengaruhi pada kesehatan badan kita. Terima kasih. Good. Jadi seperti itu ya. Jadi memilih ayam segar itu sangat diperlukan karena mempengaruhi dari kualitas ayam tersebut. Dan untuk lama daging ayam bertahan tanpa bujur itu sekitar 2 jam. Makanya tadi Bapak sudah sebutkan, ketika kita membeli ayam di pasar itu jangan sampai lebih dari 2 jam. Kenapa? Karena ketika lebih dari 2 jam, apalagi ketika di pasar itu kan ada matahari, ini apa? Ayam matahari kan lumayan, jadi cepat bau, cepat menjadi busuk dari ayam tersebut. Gitu. Makanya kenapa orang pedagang sekarang itu ada yang menaruh di freezer, gitu. Makanya daging ayam dibeku itu lebih baik karena ini dari segi kualitas juga lumayan lama bertahan terus dan bakteri juga tidak berkembang lebih jauh lagi karena dibekukan. Ya. Dimsum terkenal di Indonesia karena rasanya yang lezat dan variasi hidangannya yang beragam. Dan juga dimsum diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1960 ketika restoran Tionghoa memasuki hidangan ini dalam menu mereka. Terus jadi dimsum itu awalnya dari Tionghoa atau dari negeri bambu seperti itu. Masih semangat? Ya, masih. Jangan pada tegang. Nah, ini ada 2 jenis gambar, yang gambar 1 dan gambar 2. Ada yang bisa menjawab perbedaannya? Silakan. Sok, silakan. Ahmad. Duduk juga nggak apa-apa. Silakan. Gambar 1 itu apa? Gambar yang pertama adalah contoh gambar ayam yang sangat besar. Dan gambar yang kedua adalah contoh ayam. Gambar pertama, kenapa bisa disebutkan ayam segar? Karena bisa dilihat dari tekstur, warna, dan masih sangat segar gitu. Jadi dari kulitnya aja kita bisa lihat karena kulitnya belum keriput gitu. Berikut. Beda sama gambar yang kedua. Tekstur dagingnya udah kering sama warnanya udah berubah. Ya. Ada yang mau menambahkan tentang gambar 1 dan 2? Mungkin ada yang mau menambahkan apa begini? Apa menurut saya begini? Silakan. Meli? Udah. Tasgia? Kopi? Ada.
Jadi seperti itu ya. Untuk gambar satu itu ya benar memang ayam segar. Dari gambarnya juga bisa terlihat memang dagingnya juga tidak berwarna ungu, masih fresh. Kalau yang gambar dua itu dari segi warna juga sudah mulai pucat, ada kehitam-hitaman gitu. Dari darahnya juga udah beda lagi. Untuk kelompok pertama, Bapak akan memilih ketua kelompoknya. Yang pertama bunga, Siapa yang mau masuk kelompok bunga? Silakan. Rahma, Sarah, Mary, 9 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas 8. Kopi, siapa? Rahma. Silakan. Kelompok bunga, kelompok 1. Untuk kelompok 2, Bapak akan menunjuk Tazkiyah. Siapa yang mau? Nur Fajriya, Aika, Rehan, Rafi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. Sisanya kelompok 3, Nina. Ya. Silakan membentuk kelompoknya. Silakan bentuk segi. Kelompok 1, 2 di tengah, 3 di sini. Ya. Pas. Bapak bagikan KPD-nya ya. Mat, silakan kalian isi LKPD tempat kerjanya. Bapak, Ya, pakai ya, bisa. Kita ya. So, silakan kelompok 1. Ya.
perwakilannya. Berarti ini maksudnya tidak ada pembuatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Paulia. Perkenalkan, nama saya Citra Maisalina. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan rencana anggaran biaya dimsum ayam. Yang pertama, dari bahan-bahan. Bahan-bahan berupa tepung tapioka, minyak goreng setengah gram 8.250 ml 4.000, beras 9 biji, kate 26, 1 tabung 3.500, total 30.000. Silakan, ada pertanyaan? ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 2, tidak? Tidak. Kalau tidak ada, Bila tidak ada yang ditanyakan, kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Semangat lagi. Apakah perasaan mempelajari materi ini perasaannya gimana? Campur aduk? Frustasi, stres atau bagaimana? Dan lain-lain. Apakah ada kesulitan? Tidak. Tidak. Untuk rencana anggaran biayanya sulit? Yang sulit, ada yang sulit, ada yang berat. Terus rencana setelah mempelajari materi hewan ini apa yang akan kalian lakukan? Jadi harus diaplikasikan secara langsung. Nah, dan yang untuk pertemuan kedua itu untuk pengolahan dimsum ayam. Jadi jangan sampai tidak hadir ya, karena misal kalau tidak hadir, apalagi bolos. Karena ini tugas kelompok, makanya harus bekerja sama secara kelompok. Oke? Semangat lagi. Silakan untuk mengakhiri, silakan ada perwakilan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga telah bersama-sama dalam proses pembelajaran hari ini. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.